Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Senin pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustadz Samsudin. Adapun topiknya adalah kajian hadis. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal karabiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was salihin. Akhussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa banaina wa banatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassatan ila arwahi man bana wa ammara masjid jami'al ikhwan usulihim wa buruhim wa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua DKM kita, DKM Masjid Jami'al Ikhwan, ibu-ibu para pengurus Majelis Taklim Komibu Jamiatul Muslimah Masjid Jami'al Ikhwan, ibu-ibu para asatidzah, para pimpinan Majelis Taklim yang saya muliakan, terutama guru kita yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Haja Imas. Semuanya walhasil yang saya muliakan tanpa terkecuali, teriring doa ibu-ibu, semoga kita bersama hari-hari kita, waktu-waktu kita terus menerus dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah, terutama pagi hari ini ibu-ibu, pagi yang sangat cerah ya. Alhamdulillah beragam nikmat mari kita peroleh, dan alhamdulillah pemanfaatan nikmat tersebut pun kita upayakan semaksimal mungkin. Sejak pagi hari ibu-ibu sudah berkemas ya. Mungkin biasanya masak lauknya rendang, ini hari cukup tauco saja gitu. Jauh benar ya dari rendang ke tauco gitu ya. Biar agak lebih simpel gitu ya. Biasanya ngesop, hari ini toge sajalah gitu.
Alhamdulillah untuk bisa tepat waktu duduk bersama-sama di masjid ini untuk mengikuti kegiatan rutin kita. Ibu-ibu, kita yakin insya Allah tidak ada yang sia-sia. Allah yang maha membalas, yang maha mencermati, maha mengamati, maha menilai. Kita berharap apa yang kita upayakan ini semoga jadi bagian dari amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri, semoga majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala lindungi serta jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita ibu-ibu dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini, kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi, dan berbagai hajat kita pun semoga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, jadwal kajian hari ini melanjutkan fiqih. Terakhir itu masalah gadai. Ya. Belum selesai apa sudah selesai? Walirrahinir ruju'u fihi malam yakbidhu. Situ bukan, Bu? Ya. Ketemu halamannya udah? Ini versinya beda nih. Jadi yang terjemah halaman berapa, Bunda? 215. Di kalimat walirrohini arruju'u fihi malam yakbidhu, itu ya. Sudah mulai dibahas sedikit gadai, terus lewat sedikit ibu-ibu. Ya. Sambil dicari mungkin ya, halaman 215 yang di dalam kotak ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Walirrahini arju'u fihi ma lam yaqbidhu wa la yadmanuhul murtahinu illa bit ta'addi wa iza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Ibu-ibu yang saya hormati, bagi orang yang menerima gadai itu ya, itu diperbolehkan untuk menarik kesepakatan antara dia si penerima gadai dengan yang menyerahkan barang gadaiannya. Sudah disepakat nih ibu-ibu. Nah, kan gadai ini ada hakikatnya pinjaman gitu ya, cuma sebagai sebagai jaminan gitu kan ya, sehingga orang yang memberikan pinjaman atau utangan itu lebih percaya karena memang ada jaminannya. Sudah sepakat jumlah, sudah sepakat tanggal pengembalian, itu si rohin, yakni yang menerima barang gadaian, Bu, yang berarti dia akan yang memberikan hutangan, itu boleh dia batalkan. Tapi ada catatan malam yakbidhu, sebelum ada qobat, sebelum ada serah terima. Kalau sudah serah terima, penerima gadai sudah terima barang yang digadaikan, yang menggadaikan sudah menerima sejumlah nilai yang disepakati, ya nggak boleh dibatalkan. Sepihak nggak boleh, ya ibu. Jadi mau nggak mau harus terus berlanjut. Ini ya. Mudah-mudahan sih ini begini-begini kita sekedar pengetahuan ya Bu, bukan termasuk yang mengamalkan gitu ya. Soalnya kan motonya penggadaian itu keren benar itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Belum pernah sih saya, belum pernah alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak sampai gadein ya. Nah, kalau gadein baju ini kan ya repot juga, nanti saya gimana juga gitu. Wala yadmanuhul murtahinu illa bita'addi. Ibu-ibu yang saya hormati, si murtahin ya, itu tidak ada kewajiban untuk doman, untuk ganti rugi, illa bita'addi, kecuali ada unsur kecerobohan. Ibu-ibu, ini gini, ini barang digadaikan oleh si rohin ya, yang memberi gadai berarti ya, yang murtahin yang terima gadai. Ini kan barangnya biasanya itu dimiliki siapa?
Hah? Nih si A yang katakanlah motor gitu Bu ya. Dia mau gadaikan motornya kepada si B gitu. Ini biasanya motornya diberikan ke siapa? Gitu ya. Iya. Gitu ya. Umumnya begitu ya. Kalau menggadaikan itu si A yang menggadaikan, yang punya motor, si B yang punya uang, motornya tetap di A, nggak mau terima ya. Iya gitu ya Bu ya. Sudah. Nah ini ibu-ibu sekarang oke, diserah terima ini antara A dengan si B. Ini tadi contohnya apa? Motor. Maka si B yang terima barang gadaian tersebut nggak ada kewajiban untuk ganti rugi ketika barangnya ini rusak, kecuali kerusakannya terjadi karena kecerobohan. Misalnya ibu-ibu ditaruhnya di belakang rumah, kehujanan, kepanasan, ya kan? Spionnya ada yang copotin. Kan motor ada spionnya kan? Ada berapa motor spionnya? Oh, dua ya. Enggak, soalnya saya lihat juga ada yang nggak pakai spion ibu, jalan tuh nggak pakai spion. Umumnya berapa dua. Spionnya pun ternyata rusak, patah, katakanlah begitu. Ini kalau ditaruhnya di belakang, kecerobohan bukan? Maka wajib ganti rugi. Tapi kalau taruhnya di garasi, malam juga pintu pagarnya ditutup, bukan sekedar ditutup tapi digembok. Ya tapi maling namanya, kreasinya tuh banyak. Kunci ditetesin apa gitu Bu, kunci yang mahal sekalipun lepas, diambil spionnya. Maka ini si B nggak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Kenapa? Karena tidak ada kecerobohan. Sudah ditaruh pada posisi yang selayaknya. Ya kan nggak mungkin juga ditaruh di ruang tamu. Iya kan? Nggak mungkin juga ditaruh di ruang tamu. Masa iya sih ditaruh di ruang tamu? Ya di garasi kan gitu ibu-ibu ya. Itu seperti itu. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Iya. Motornya dicuri orang, sama tuh. Kalau naruhnya di belakang kan berarti ada kecerobohan. Maka si B tadi berkewajiban untuk mengganti rugi. Tapi kalau naruhnya di garasi, pintunya ditutup, digembok pula, kan tidak ada kecerobohan berarti. Ya Bu ya? Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengganti rugi. Ya. Kalau di situ masih ada tuntutan wajib ganti rugi, sepertinya hukum yang diatur Islam tidak adil ya. Orang dia udah kasih pinjem kan, udah kasih utangan kan, besar lagi 10 juta. Nih, maling dimaling orang padahal sudah di tempat yang layak. Motor itu ditempatkan di situ, katakanlah garasinya ibu-ibu. Mesti ganti rugi juga, masya Allah ya. Jadi keadilan sepertinya tidak diperoleh oleh orang yang menerima gadai, kecuali tadi karena ada kecerobohan, maka tetap mengembalikan uang yang iya begitu, iya dikembali. motor saya udah hilang. Kalau ada indikasi yang ngilangin yang terima gadai ya itu diperkarakan saja kalau ada indikasi kayak gitu ya. Ini yang terima gadai ini mafia ini. Udah berapa kali kasus orang menggadaikan sama dia 4 hari hilang itu kayak gitu misalnya kalau gitu. Ada indikasi gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu wa iza qabada ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un minar rahan hatta yaqdiya jami'ahu. Apabila sudah diserahkan sebagian hak, maka tidak keluar sedikit pun dari barang gadaian tersebut, artinya masih tetap terjadi kesepakatan gadai. Katakanlah 5 juta baru dikasih sebagian Bu, sebagian itu tidak mesti separuh kan? Betul gak?
Kalau separuh itu satu buah semangka berat 5 kilogram, kemudian dipotong dengan presisi yang betul-betul presisi, sehingga beratnya masing-masing itu 2,5 kilo. Itu namanya separuh. Kalau sebagian bisa jadi semangka 5 kilo tadi dibagi 8, diambil 1/8-nya sudah termasuk sebagian. Sudah dikembalikan sebagian dari 5 juta nilainya itu, katakanlah sudah 2 juta. Maka status gadai masih tetap berlaku sepanjang belum dibayarkan seluruhnya. Sampai 5 juta baru selesai akad gadai. Itu yang menjaminkan barangnya sebagai jaminan dari hutangannya, dia boleh ambil bawa pulang itu jaminannya. Ini motor cuma contoh Bu ya, bisa apa saja, bisa apa saja. Motor itu cuma sekedar contoh. Nah, ketika sudah dia lunasi baru selesai akad gadai, ya udah jaminannya berarti dia boleh ambil gitu. Tapi baru 2 juta sudah ngotot, balin aja lah, masa nggak percaya sih sama saya, kita kan tetangga. Berapa banyak tetangga korban kejahatan tetangganya sendiri kan gitu. Nah ini ibu-ibu yang saya hormati, jadi sebelum lunas sesuai dengan kesepakatan nilai, ya bahkan juga kesepakatan tempo ibu-ibu, maka barang gadai itu tetap statusnya masih gadai sampai dilunasi. Nah selesai berarti akad gadai, dilunasi diperpanjang lagi. Tolong deh, ada nggak yang begitu? Bagaimana Bu Ustazah? Kita menggadai ya. Ya. Motor itu dipakai, ya bahkan mungkin disewakan gitu. Gimana tuh? Iya. Kan ada ya daripada nganggur, udah sewain aja tetangga tuh nganggur gitu. Iya, ibu-ibu yang saya hormati, pertanyaan bagus nih. Ada khilaf ulama, tapi pendapat yang paling kuat dari khilaf itu jangan. Sebab gadai itu pada prinsipnya adalah qard, hutangan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban, kembali ke situ tuh. Setiap transaksi utang piutang yang menarik manfaat itu kategorinya riba. Nah, meskipun ada pendapat yang mengatakan kalau seizin, kemudian kerusakan ditanggung yang menggunakan, kemudian bahan bakarnya yang isi yang menggunakan, ya itu ada yang mengatakan boleh. Tapi kalau sampai disewakan gimana nih? Kasihan benernya yang punya motor ibu-ibu. Tadi saja tuh udah harus dia serahkan, karena kalau nggak diserahkan nggak akan ada yang beri kan utangannya. Jadi prinsipnya itu ibu-ibu, itu kan gadai sama dengan hutang. Cuma gadai itu sekali lagi tadi fungsinya sebagai apa tadi? Sebagai jaminan ibu-ibu kan sebatas itu kan. Nih, maka kuat pendapat memang tidak boleh, karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap transaksi utang piutang yang menarik manfaat dari orang yang memberikan hutangan itu kategorinya riba. Ibu-ibu yang saya hormati, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, ini dalam mazhab imam yang 4, beliau ini kan yang tertua. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hambal. Kan gitu ibu-ibu. Beliau itu ibu-ibu awalnya teduh lewat itu karena terik berteduh di rumah orang gitu ibu-ibu. Kan di samping itu biasanya ada lebih atap gitu ya. Lewat di situ, tapi orang beritahu itu rumah pemiliknya adalah yang dia memberikan hutangan kepada orang tersebut. Langsung pergi Bu, nggak jadi. Karena itu beliau beranggapan sebagai mengambil manfaat juga, yakni berteduh dari kelebihan atap rumah orang yang berhutang sama Imam Abu Hanifah. Sampai segitunya, apik sekali. Tuh. Iya. Pokoknya kalau ada hukum yang diperselisihkan pendapat, kita amannya itu ambil ihtiyat Bu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh, kita ambilnya lebih baik yang tidak boleh, biar aman kita. Sebab boleh jadi jatuhnya kepada yang tidak boleh. Kalau jatuh yang boleh kan ya kita aman, gak ada masalah. Jatuh yang tidak boleh pun kita aman, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Tapi itu anjuran. Adapun orang mau ambil pilihan yang mengatakan boleh, ya insya Allah ada yang mempertanggungjawabkan pendapat tersebut ya. Saya kira begitu Bu Ustazah tadi jawabannya. Kita lanjut pasal baru nih. Ada yang perlu di-sharing lagi nggak sekitar gadai? Silakan Bu Ustazah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman
saya butuh uang. Ya. Minta tolong sama saya pinjam uang 30 juta. Tapi dia kasih surat rumah. Kan kalau dia sebagai jaminan kalau dihitung kan itu bedanya jauh banget. Ini 30 juta rumah kan di 100-an juta itu bagaimana? Ya. Boleh tidak? Boleh. Nggak apa-apa. Memang pasti kalau utangnya 30 juta yang dikasihnya kwitansi pembelian sepeda listrik pasti gak ada yang mau. Karena sepeda listrik itu setahu saya paling mahal 6,5 juta. Setahu saya Bu, pernah nanya-nanya ke tokonya gitu. Karena di Cibubur ada juga yang jual itu sepeda. Beda lagi nanti kalau motor listrik yang mahal ya ada. Biasanya memang begitu untuk memberikan keyakinan kepada orang yang akan memberikan hutangan kepada dirinya bahwa aset dia banyak, jauh nilainya dibanding apa yang dia hutang. Itu. Jadi boleh nggak ada masalah. Ya. Tapi nanti begini ya Bu, seandainya ternyata pada batas tempo yang sudah ditentukan, orang yang menggadaikan ini tidak bisa melunasi, maka itu yang menerima gadai diberi kewenangan untuk menjual jaminannya tadi. Ya kalau motor ya iya itu. Ternyata dijual lakunya tadi 20 juta karena motor bagus, brand yang mahal. Dia nggak boleh ambil sejumlah itu. Dia hanya boleh ambil sejumlah besaran yang dia berikan sebagai hutangan. Tadi contohnya berapa? 5 juta. Itu begitu. Bukan ini nanti kalau nggak bisa kembaliin gimana ya? Udah jual aja tuh motornya, nanti jual aja. Enak benar jual 20 juta bu lakunya, dikantongin semuanya. Ini zalim. Karena berarti dia ambil apa yang menjadi hak orang lain atas dirinya. Itu. Bisa jadi setiap ada orang gadai doanya mudah-mudahan tidak tertebus, mudah-mudahan tidak dibayar, mudah-mudahan miskin terus. Gitu jadi doanya. Zalim itu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, utang piutang, pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam itu berarti barang ya Bu ya. Itu nanti babnya ari ya. Kalau utang piutang itu berarti mata uang begitu. Itu namanya qard ya ibu-ibu. Nanti kalau investasi, kerjasama usaha itu namanya qirad. Rohan, gadai, ini semuanya Bu ibu-ibu bingkainya itu at-ta'awun 'alal birri, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Prinsipnya itu. Jadi tidak ada yang punya niat untuk menzolimi. Begitu. Kan ada juga orang kalau sudah terlalu baik Bu ya, sudah terlalu baik, kenal dekat, merasa seperti saudara, padahal bukan saudara, seperti utang piutang dalam nominal yang cukup besar juga nggak ada bukti apa-apa. Kepercayaan saja kan sebetulnya cakep begitu kan, namanya ihsan tuh kan. Nggak, tapi kadang yang begitu ketika ada masalah justru pemicu konflik, permusuhan. Katakanlah meninggal Bu, yang meninggal itu yang berhutang, bukan yang memberikan hutangan, piutang bukan, tapi yang berhutang. Ini yang memberikan hutangan si pemiutang tadi. Ini nagihnya gimana? Ya kan? Nah, itu ibu-ibu. Mau ke keluarganya, orang kaya asetnya banyak, itu warisan yang ditinggalkan banyak. Kan nanti waris itu Bu, jangan dulu dibagi waris sebelum apa yang menjadi kewajiban almarhum itu diselesaikan. Ya utang piutangnya kan gitu ibu. Nagihnya gimana? Ini gak ada bukti apa-apa. Sampaikan dari hati ke hati. Aduh Bu Haji, kita sih insya Allah kita bayar, almarhum banyak warisannya atau almarhumah banyak warisannya, tetapi persoalannya mana buktinya? Ada bukti tulisan, nggak perlu ada materai, 10.000 rupiah itu saja dah, cukup sudah kita bayar. Tapi ini nggak ada masalahnya. Nanti Ibu Haji pulang dari rumah saya setelah saya lunasi, akan datang lagi yang lain. Kami bukan mencurigai, tapi kami mewaspadai. Itu kan bisa gitu Bu. Akhirnya persahabatan atau barangkali tadi sudah seperti saudara, hancur nggak, pecah nggak kira-kira dengan sebab seperti itu. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, yang diatur oleh agama kita udah bagus benar. Tulis besarannya, kesepakatan pengembaliannya, maksudnya jatuh tempo gitu ya Ibu, ya.
Jatuh temponya kapan? Ditulis. Supaya nanti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, namanya kehidupan itu katanya misterinya banyak itu ibu-ibu ya. Jadi saling enak semuanya. Begitu juga yang memang ini yang meninggal justru yang memberikan hutang. Ya mungkin ini agak lebih enak sedikit lah gitu Bu ya. Ya orang yang bayar hutang itu dia ingat dulu 2 bulan setelah dia meninggal itu jatuh tempo pelunasan. Ini bawa ke sana kepada keluarga. Ini tambahan warisan almarhum karena saya berhutang pada almarhum 30 juta. Ini saya bawa cuma bukti transferan, dicek saja nanti sudah masuk apa belum transferan saya. Kan kalau via M-Banking sebanknya sama bisa masuk saat itu juga Bu, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah bener nggak Bu? Oh bener ya, alhamdulillah. Ini berarti pakai M-Banking semuanya ini. Kan gitu ya. Jadi itu tuh dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Islam dengan perangkat aturannya begitu proporsional dan profesional. Udah kita nurut gitu. Bukan sekali Bu ya, terkait waris minta penjelasan, sudah dijelaskan sesuai dengan aturan. Tapi kemudian ketika dibagi, mereka bikin kesepakatan baru, bagi sama antara laki-laki dan perempuan, bagi sama. Begitu ibu-ibu, padahal sudah dijelaskan, bla bla gini sudah. Tapi bagi sama akhirnya. Ya kalau yang porsinya sedikitan dibaginya sama yang porsinya banyak kan seneng gak kira-kira? Seneng aja apa seneng banget? Seneng banget kan gitu ya. Kemudian yang punya porsi lebih Bu dibagi sama dengan ketulusannya pada saat itu. Ya, gimana Bu? Ya? Oh iya. Dengan ketulusannya pada saat itu kan gitu. Gak ada masalah karena memang ekonomi sedang baik-baik saja, gak ada masalah gitu. Dan itu juga adiknya atau mungkin kakaknya perempuan ya, yang ada masalah, bagi sama saja ya. Tapi perjalanan kehidupan yang sukses bisa jadi kolab, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kepikiran ibu-ibu, coba dulu sesuai dengan porsi ya yang dikasih tahu sama Bu Ustazah. Kita masih punya simpenan ini, tapi akhirnya kesepakatannya dibagi sama, akhirnya habis simpenan, nggak ada tersisa lagi. Bukan berarti nggak boleh Bu, tapi diperjelas dulu. Anda tuh harusnya 100 juta, yang ini karena perempuan 50 juta. Udah ambil dulu 100 juta, ambil dulu 50 juta bagiannya sesuai masing-masing. Nanti kalau nih mau yang 100 juta yang laki-laki mau urunan kasih yang perempuan supaya sama, itu haknya dia lah. Namanya orang mau berbuat baik. Gitu. Dan yang diatur agama paling rapi, paling cakep. Kembali Ibu yang saya hormati, jadi gadai itu prinsipnya adalah hutang. Barang gadaian tidak lebih hanya sebagai jaminan. Oleh karenanya biasanya yang memberikan hutangan atau pihak pemiutang itu ibu-ibu akan siap untuk menggelontorkan sejumlah nominal yang diajukan sebagai pinjaman ketika jaminannya nilainya jauh lebih besar dibandingkan besaran hutangannya. Lebih kecil yakin nggak mau. Jangankan lembaga keuangan resmi, tetangga juga belum tentu mau. Pinjamnya 10 juta, jaminannya sepeda listrik, kwitansinya 4 juta ibu-ibu. Kebakar mau. Dan ini gimana nanti ya, cuma adanya itu. Ya kalau gitu ya sesuaikan 2 juta saja ngutangnya, jangan 10 juta. Dan ibu-ibu yang saya hormati, utang piutang itu kan diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi begini, jangan punya niat yang tidak baik. Begitu. Pokoknya saya kalau dapat nanti saya mau bayar separuh. Separuhnya saya ngemis-ngemis, minta dihalalin, minta diridoin. Rezekinya ya sampai separuh ibu. Sampai separuh yakin. Tapi kalau bertekad bulat akan saya lunasi tepat pada saat jatuh temponya, ada rezekinya. Perkara yang diperbolehkan gak mungkin Allah persulit pada hambanya.
Yang penting niat si hamba betul-betul kuat bahwa sejumlah hutangan yang kemudian ada barang jaminannya, pada saat jatuh tempo yang disepakati akan dia lunasi. Akan ada jalannya, rezekinya ketemu untuk melunasi. Gitu. Ini kan ada orang utang itu dianggapnya ghanimah, begitu udah dapat, wah enak, ini mati dikembalikan. Tidak, ibu-ibu. Kalau ada orang berencana seperti itu hukumnya sama dengan mencuri. Nauzubillah min dzalik. Dan orang yang berpikir untuk bisa melunasi hutangnya, kemudian setelah jatuh temponya dia mengantarnya, Bu. Ya, misalnya nih di era duluan gitu, belum bisa menggunakan jasa perbankan, apalagi transfer, atau transfer juga nggak bisa pakai pakai aplikasi yang di handphone tadi saya bilang, m-banking. Jadi harus ke bank itu, ibu-ibu, harus ke bank, harus ambil aplikasi transfer, diisi segala macam. Itu ongkosnya ke bank, ya. Di bank itu turun, jalan, antri, itu nilainya jihad sabilillah. Jihad sabilillah. Jadi kenapa? Karena dia akan melunasi apa yang jadi hak orang lain, dan itu kewajiban dia. Yang memberi hutangan sepanjang belum dilunasi, dia dapat pahala sedekah. Tuh. Jadi semakin lama dilunasinya, semakin banyak pahala sedekahnya. Tapi persoalannya sama-sama butuh, bagaimana ini? Saya nggak mungkin bisa nunda lagi, toleransi saya cuma 2 hari, maafin, cuma 2 hari toleransi saya. Kalau 2 hari nggak dia bayar juga, ya udah, urusan saya pun akhirnya ikut berantakan. Nah ini ya ibu-ibu ya memang mesti saling. Dia sudah dibantu, maka dia pun membantu dengan cara melunasi tepat pada waktunya. Gitu ibu-ibu. Ya. Ini sih mudah-mudahan cuma pengetahuan aja, Bu, ya. Nggak usah dipraktekin, nggak usah terbersit di pikiran tuh, besok saya mau praktekkan ini langsung. Jangan. Kita lanjut pasal baru. Paslun wal hajru ala sittatin. Ini satu pasal. Hajr itu, Bu, terbagi kepada 6 hal. Apa hajar? Hajar itu, ibu-ibu, dicabutnya kewenangan seseorang untuk mendaya gunakan hartanya. Siapa yang mencabut kewenangan itu? Yang mencabutnya adalah syariat itu. Jadi pada saat dia ada dalam posisi salah satu dari yang 6 ini, dia tidak boleh mendaya gunakan hartanya, Bu, secara syariat. Kalau dia daya gunakan hartanya padahal dia salah satu di antara 6 ini, maka itu transaksinya ilegal menurut syariat. Siapa yang pertama? As-sobi, anak kecil. Anak kecil nggak boleh transaksi jual beli, nggak boleh. Ya bunda mah pakai dikomentari, duit dari mana anak kecil? Saya langsung bisa jawab kok, nggak perlu mikir panjang. Idul Fitri. Iya kan? Itu keponakan karena memang tantenya banyak, omnya banyak. Omnya kasih 300.000. Tante yang dari si istrinya si om itu 150.000. Baru satu orang udah 450. Omnya 5, tantenya 5. Kan bisa banyak tuh. Nggak boleh. Ini ibu-ibu. Kenapa? Anak kecil tuh nggak ngerti. Harga barang nggak paham, manfaat barang nggak paham. Dia beli, Bu, pistol-pistolan. Dia beli pistol-pistolan. Belinya sama abang-abang yang nggak jujur gitu. Berapa bang? Tahu ini, wah lebaran ini. Momen ini. Biasanya 10.000, 100.000 tuh. Tapi ini nggak semua abang-abang yang jual itu gitu, nggak. Ini oknum gitu ibu-ibu ya. Emang ada ya. Bisa jadi mamanya ngamuk-ngamuk sampai akhirnya nggak jadi beli. Masa segini harganya, orang ini cuma segini kok, udah nggak usah jadi beli. Gitu, ketahuan mamanya. Yang kedua, wal majnunu, orang majnun. Majnun itu apa? Gila. Emang orang gila kaya ada, orang gila punya harta ada. Sok, Bu, terlalu banyak punya harta, tiba-tiba sok, sarafnya terganggu, gila. Nggak pernah pegang uang banyak, tahu-tahu gusuran. Nah, gusuran ibu tahu kan? Istilah gusuran tahu kan? Itu dulu nggak laku dijual. Mau ditawari berapa saja dengan murah sekali karena emang NJOP-nya murah, nggak ada yang mau beli.
Tapi tiba-tiba ada akses jalan dibuka, kemudian sudah mulai dibangun perumahan elit di situ, wah, kan langsung berubah tuh Bu. Begitu ditransfer mungkin 350 miliar, kaget, langsung copot Bu itu. Ibu-ibu, kita kan kalau gembira nggak boleh berlebihan, betul kan? Sedih pun jangan berlebihan juga. Gembira berlebihan bisa shock, sedih berlebihan apalagi gitu. Ya, jadi sedang-sedang saja gitu. Ya atau apalah penyebabnya begitu kira-kira ya. Begitu dia dapat uang banyak ibu-ibu ya, mau uang banyak nih. Dulu waktu bujang sulit bener cari istri karena susah. Akhirnya ada yang mau, itu juga terpaksa lah dia mau itu. Sekarang banyak uang, balas dendam. Dia cari istri Bu, wah dapat istri 4 istrinya langsung. Ternyata yang pertama ngerongrong, yang kedua sama, yang ketiga 11 12. Ya yang pertama aja yang agak mendingan dikit gitu tuh. Yang nomor 4 yang paling muda, apa lagi? Akhirnya yang tadi sekian banyak tinggal sedikit, stres ibu-ibu. Gila, tuh kan bisa jadi begitu kan? Nauzubillah min dzalik. Ya saya harus bisa mencari contoh. Kalau enggak saya ngungkapkannya gimana ntar? Orang gila, pasti kan Bunda, emang orang gila punya uang ada, itu kan gitu. Tadi anak kecil aja langsung emang ada yang punya uang, anak kecil kan gitu ibu-ibu. Maka contohnya harus dapat kan itu. Itu sama, orang gila juga seperti itu. Tapi bagaimana kalau gilanya tidak terus menerus? Terkadang dia kumat gila, tapi nanti dia sembuh lama, tapi nanti kumat lagi. Saat sembuh diizinkan untuk mendayagunakan hartanya, transaksinya sah, apakah itu jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu sah. Saat gilanya nggak sah lagi begitu. Yang ketiga ibu-ibu, wasafihu al-mubazziru limalihi. Yang ketiga adalah orang yang idiot gitu ya, yang yang mubazir, yang berlaku boros terhadap hartanya itu. Karena memang ya ada keterbelakangan, tidak sama umumnya orang di seusia itu gitu ibu-ibu, akhirnya ya boros saja dengan hartanya begitu ya. Dia kasih orang segala macam gitu ya. Dan ini sapi itu ibu-ibu ya bisa jadi nggak melulu orang idiot sih. Sebetulnya awalnya bagus-bagus saja, tetapi seiring dengan pertambahan usia yang terus tambah, usia tambah, akhirnya ibu-ibu ininya tidak bisa bekerja bagus, sehingga akhirnya kita sebut dengan istilah apa? Pikun. Bahasa aja lah, bahasa yang udah masyarakat gitu ya, bahasa yang familiar. Pikun. Ini beneran ada ceritanya ibu-ibu. Hitungannya masih ya meskipun jauh gitu ya, hubungan kekerabatan dengan saya itu masih ada. Ambil pensiun karena dia veteran. Ambil pensiun, naik ojek ibu dari tempat itu dia ambil pensiunnya ke rumah. Itu pada waktu itu paling kisaran bayarannya 5.000. Tapi dikasihnya 50.000. Dan ditanya itu yang nganter gojeknya, belum ada gojek online. Cukup apa kurang itu segitu? Gitu Bu katanya. Ya kata tukang gojeknya, cukup. Iya. Dan nggak agak pikiran jelek, bisa jadi karena ditanya kurang, cukup apa kurang? Jawabnya cukup gitu kan. Mungkin kalau dikasih kurang, dibilang kurang, dikasih lagi ibu-ibu. Dan benar saja belum sampai ke rumahnya ibu-ibu, baru turun dekat rumahnya, malah belok ke rumah saya. Iya, itu pensiunan veterannya. Ya waktu itu sih kayaknya belum sampai 1 juta kalau nggak salah gitu Bu. Itu dikasih saya semua. Ini pokoknya engkong mau sedekah. Betawi ungkul Bu, jadi engkong mau sedekah meluji katanya gitu. Saya kan
Waktu itu udah haji, panggilnya Ji itu singkatan. Nah, haji gitu Bu. Amal lu Ji. Ini banyak amat, emang pulang dari mana? Habis ambil pensiun katanya Ibu. Terus udah nyampe rumah. Tadi sedikit lagi sampai rumah, cuman belok sini dulu lah. Ini semua udah pakai. Anak lu banyak. Ya emang bener anak saya banyak gitu. Ya Allah, ningkong ya. Anak lu banyak. Sebelumnya Bu, sebelum itu saya sering diantri nangka. Dipikul dari rumahnya, nangka yang belum matang. Nangka yang belum matang yang untuk masak sayuran, untuk bikin apa lagi namanya? Gudeg, Ibu. Istri saya kan nggak bisa bikin gudeg. Itu yang dibawain 2 aja masih disenderin di samping. Siapa yang mau ambil, nggak ada yang ambil juga. Karena di Cibubur pada saat itu ya nangka masih banyak lah gitu Ibu. Pohon-pohon nangka tuh masih ada. Nggak lama tadi anterin lagi, Masya Allah. Ya pulangnya saya pasti kasih uang kan. Hitung-hitungannya udah dia nganterin, kita ngasih udah. Itu mah sama juga beli ya. Ya udah nggak usah samain beli. Dia mau sedekah nangka, kita sedekah uang gitu aja udah. Akhirnya ibu-ibu ya sudah saya terima, karena saya nggak terima dia marah-marah, dia nggak mau, saya terima. Tapi saya anterin pulang, saya bonceng pakai motor, saya temuin keluarganya. Tuh, nih buat saya katanya semua, anak saya katanya banyak, dia nggak tega katanya ini mau sedekah buat saya semuanya. Masya Allah Ji, benar ya, padahal dia lagi nggak punya duit itu. Makanya ini bagaimana, jadi apa enggak nih sedekah ini ke saya? Ibu-ibu kategorinya sudah sapi, al-mubazzir limalih, lantaran dia nggak punya kemampuan bagaimana harusnya memanage keuangan. Ya alhamdulillah keluarganya untung ketemunya haji katanya. Ya lebih untung lagi nih kalau beneran saya bilang. Ini Bu yang keberapa barusan? Yang ketiga. Yang keempat, wal muflisul ladzi irtakabathu ad-duyunu. Orang yang bangkrut, yang terlilit utang. Jadi ibu-ibu asetnya semua kalau di total sekian, utangnya habis untuk bayar hutang itu seluruh aset, maka nggak boleh dia secara syariat tidak diizinkan memberdayakan hartanya. Mengapa? Lantaran ada pihak-pihak yang tidak sedikit yang sedang menunggu jatuh tempo pembayaran dari hutangnya. Gitu. Sama ini, ya. Nah, nanti kalau urusannya sama bank malah disita kan? Nah, jatuh tempo, dikonfirmasi tapi belum beri tempo lagi, mungkin ada batas toleransi juga kan akhirnya Bu ya. Ada batas toleransi, maka akhirnya rumah itu disita. Disitanya itu ada tulisannya kalau nggak salah ya. Rumah ini dalam sitaan bank. Gitu ya. Ini nggak enak juga kalau punya rumah ada tulisan kayak gitu ya Bu ya. Udah gitu rumahnya pinggir jalan lagi ya. Orang naik motor nengok oh, naik sepeda nengok oh, yang jalan kaki nengok oh. Ya orang kadang-kadang kan yang kepo juga banyak orang. Bukan yang bantu malah nyibir. Masalahnya juga kalau mau bantu ratusan juta kan gitu. Itu yang keberapa barusan? Yang keberapa? Yang keempat. Tadi ada berapa? 6. Yang kelima, wal maridul makhufu alaihi bima zada ala sulus. Orang yang sedang sakit. Sakit yang dikhawatirkan atasnya, artinya sakit yang ya boleh jadi itu sakit yang akan dibawa meninggal gitu Ibu. Pada aset yang lebih dari 1/3 gitu. Sakitnya sakit parah, analisa medis ini begini, akibatnya bisa seperti ini dan dalam waktu sekian gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, aku yakin sih jangan juga ya, karena umur yang menentukan siapa? Allah. Tapi karena para ahli itu sekolah, ya kan? Mereka dapat ilmu, ya untuk mewaspadai, boleh, kan gitu. Kalau analisa medis itu kan Bu, katanya orang yang gagal ginjal sampai cuci darah, itu orang yang bisa buat schedule kematiannya. Waktunya cuci darah, udah nggak usah cuci darah saja.
Lama-lama kan keracunan ya. Lama-lama ya berhenti semua kan gitu. Analisa medis. Umur sih tetap di tangan siapa? Di tangan Allah. Tapi kita hargai para dokter yang ahli di bidang spesialis paru, jantung, penyakit dalam dan lain sebagainya, kita apresiasi. Nggak ada mereka kita ribet juga ibu-ibu. Kalau dulu kan orang sakit apa aja disembur, betul kan? Tahun berapa tuh yang sakit apa aja disembur itu? Panas disembur, pus gitu. Bisul disembur, pus. Ya kan gitu ibu-ibu. Sakit gigi disembur, pus gitu kan. Ya tapi memang biqudrotillah ya sembuh, tapi yang mati juga kan banyak kan gitu kan ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut. Tapi bagaimana kalau tidak lebih dari sepertiga orang yang sakit yang dikhawatirkan sakitnya itu akan menyebabkan kematiannya? Boleh. Boleh, karena nanti ibu-ibu wasiat itu boleh dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau sakitnya tidak ada dikhawatirkan bahwa sakit itu yang akan menjadi penyebab kematiannya, ibu-ibu enggak. Tetap dia diperbolehkan cara syariat untuk memberdayakan hartanya atau asetnya. Sakitnya cuma pusing, ya. Pusingnya bukan karena hipertensi, pusingnya bukan karena kolesterol yang terlalu tinggi, pusingnya karena dompetnya lagi kosong. Itu kan penyakit klasik kalau kayak gitu. Betul atau tidak? Ya, sakit itu nggak perlu dikhawatirkan, kan begitu. Ya tapi memang umur misteri juga ibu-ibu. Masya Allah, tadi malam Bu, ada yang 7 hari. Tadi malam tuh pengajian saya di Masjid Jami An-Nur namanya. Satu komplek perumahan gitu ibu-ibu. Tapi ketua DKM-nya konfirmasi, Ustadz mohon berkenan jadwal pengajian kita alihkan ke tetangga masjid. Beliau pun aktivis masjid, jamaah aktif 7 hari. Insya Allah Pak Haji saya siap datang. Saya pikir saya di mana aja yang penting kan ngaji, kan gitu Bu ya. Di masjid ngaji, di musola ngaji, di rumah duka ngaji ya. Kalau ada acara yang ngajak di toko ngaji nggak ada masalah juga. Ya. Nah ibu-ibu DKM ini setelah selesai kita sholat isya berangkat menuju ke rumah tetangga masjid, disampaikan oleh beliau nggak sakit lagi Ustaz. Sakit lagi tapi memang punya riwayat jantung. Umurnya berapa Pak Haji? 61. Oh berarti lebih tua saya dengan almarhum ya. Saya bilang gitu karena 61 ya lebih tua saya gitu. Udah Bu nggak usah dikepoin Bu ya, jangan Bu ya, nggak usah ditanya tua Bang Ustaz berapa sih, jangan Bu ya, jangan Bu ya. Sebelum ditanya saya udah larang duluan. Ibu-ibu tuh misteri betul hidup, iya kan? Kemudian kira-kira belum 1 bulan yang lalu pada waktu itu malam Ahad itu sama di 7 hari juga, malahan umurnya baru 51. Habis beli martabak untuk putranya, selesai beli martabak untuk putranya, nganter putranya pulang ke pondok pesantren. Begitu pulang istrinya sedang ke depan cari makanan. Nah didapati oleh istrinya di kamar dekat tempat tidur sambil pegangan tempat tidur sambil gini-gini Bu, nyesek berat. Dibawa langsung ke rumah sakit ke IGD, ditangani oleh dokter ya, tapi ya selesai juga. Nah ini yang kayak gini-gini kita waspadai, karena tidak mustahil yang seperti itu terjadi kepada kita, meskipun sudah sedemikian rupa kita menjaga kesehatan kita. Jadi apa Pak maksudnya mewaspadainya itu gimana? Ini ngomong-ngomong di jam berapa ya? Nyolatkan jenazah. Jamaah kita Ibu Haja Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, kalau begitu Ibu, ya kita langsung masuk yang ke-6. Wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah. Seorang yang berstatus budak yang kemudian dia punya harta, dia dagangkan hartanya tanpa seizin dari tuannya. Itu nggak boleh juga ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira ini mohon maaf Bu Ustazah, saya nggak bisa gabung ikut nyolatin jenazah. Kebetulan saya 10:30 ditunggu sama ibu-ibu, ada peringatan maulid kita. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum menutup majelis kita baca Fatihah, mohon keikhlasannya. Pertama untuk almarhum Bapak Haji Martijo
Yang kemudian yang kedua Ibu Hajjah Khadijah. Semoga almarhum dan almarhumah Allah muliakan dengan husnul khotimah. Seluruh amal soleh yang dilakukan semasa hidup menjadi bekal terbaik menghadap Allah. Barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua cucunda dari guru kita, Ibu Ustazah Haja Imas, yaitu Bang Muhammad Haikal. Tadi malam Bu Ustazah ya? Tadi malam apa kemarin? Tadi malam sudah berangkat ke Perancis untuk melanjutkan studi S2. Dan alhamdulillah dapat beasiswa, Masya Allah. Kita mohon pada Allah agar Bang Muhammad Haikal mendapatkan ilmu yang manfaat. Di mana saja dia tidak pernah lupa akan hak Allah. Karena kalau hak Allah dipelihara, pasti Allah pelihara apa yang menjadi haknya Bang Haikal. Selalu ada dalam perlindungan Allah, pertolongan dari Allah, urusan studinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai, sampai wisuda, dan kemudian ilmunya memberikan manfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Siapa pun? Ya, juga kita doakan Pak Asbahani. Oh, subhanallah, ini nama orang besar ini, Pak Asbahani, Masya Allah, orang besar yang pada saat ini sedang dalam perawatan serius. Dokter, ibu-ibu masuk di ruang ICU. Allah yang maha menyembuhkan apapun penyakit yang diderita, semoga dimudahkan untuk memperoleh kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Nas'aluka ya Allah ya Rahman bi barakati suratil Fatihah an tujiba du'ana ya mujibad da'awat ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya aturkan terima kasih yang amat sangat atas perhatian dan keikutsertaannya, dan kita berharap Fatihah yang kita selipkan beberapa doa tadi menjadi wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten religi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.